Nah ini sebelumnya juga ada informasinya sebelumnya congratulations. Terima kasih. Gimana mungkin pertandingan hari ini tadi kayaknya cukup ini banget Iya, panas. seru sih pertandingan seru. Sebenarnya karena diguyur hujan tuh juga bikin suasana jadi seru. Cuma tadi pas laga finalnya di tengah babak hujannya deras banget. Jadi akhirnya ada beberapa spot yang memang menggenang. Tapi sebenarnya karena lapangan ini sistem drainasenya sebenarnya udah bagus. Jadi genangannya begitu hujan selesai mungkin 10-15 menit airnya pasti hilang. Cuma tadi karena laganya masih bermain, jadi ya kita nggak stop lah bablas terus. Dan juga udah mau kelar sih sisa 10 menit akhir. Terus tadi gimana Kak? Maksudnya kan tadi sempat mengira nggak sih kalau misalnya bakal diungguli dengan selebriti MC? Kalau mengira sih enggak, karena yang namanya laga trofeo kan semua punya kesempatan yang sama kan. Cuma tadi Celebrity FC lebih pede aja kayaknya bermainnya lebih lepas. Terus juga dia nggak banyak melakukan pergantian pemain, jadi nggak perlu ada pemain yang adaptasi lagi di tengah-tengah babak. Ya itu mungkin salah satu strategi dari coachnya di Celebrity FC. Jadi ya kita lihat Celebrity FC ya bagus lah. Ajangnya akan rutin diadakan atau gimana? Kalau ajang ini rutin atau enggaknya, insya Allah ini bakal ada rutin. Ini baru volume 1 Celebrity Trofeo Challenge di mini soccer, dan kita bikin di 2024 kita akan bikin beberapa kali lagi volume 2, 3 dan seterusnya sih. Tapi yang jelas ini salah satu suksesor bahwa acara ini alhamdulillah berhasil, dan terima kasih buat teman-teman yang udah support, dari teman-teman media, dari tim kita di sini dari Gas Entertainment, dan terima kasih juga tim Celebrity FC, Jakarta 69 dan Imarindo yang udah meramaikan kegiatan. Akan banyak tim-tim lain yang ikut. Betul, ini jadi trofeo ini sebenarnya bisa menjadi puncher ya buat yang tim-tim yang lain. Jadi mungkin format trofeo ini ada karena 3 tim. Jadi dengan ada 3 tim ini ternyata seru banget kan, teman-teman selebriti juga ternyata memang main bolanya juga apik banget. Dan bahkan kita ngelibatin bukan cuma selebritinya, tapi kita libatin Imarindo ya, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Tujuannya biar bisa saling silaturahim antara pemain sinetron, pemain film, musisi, antar manajer juga gitu. Jadi kedepannya kan mereka sama-sama hidup di dunia entertain bisa saling kenal lebih jauh lagi. Jadi iya, saya pun juga belum main hari ini karena ya tuan rumah saya nggak main, biasanya bareng sama teman-teman SFC. Dan nanti kedepannya pengennya beberapa komunitas selebriti lagi yang bola banyak banget yang masih ada di luar sana yang belum ikutan. Next kita akan undang. Jadi formatnya bukan trofeo, formatnya ntar turnamen. Ngajak istri seperti apa nih? Di apa? Bahkan tidak datang ke sini. Iya. Support. Dilibatkan gimana? Ya seru juga sih ngelihatnya, karena belum pernah kan ngelihat pertandingan bola kayak gini. Ternyata seru, ditambah juga hujan, jadi kayaknya ambience-nya tuh semakin seru gitu. Iya, bener. Ada yang ngesot-ngesot gitu ya. Main bola tuh memang lebih seru pas hujan. Iya, ngelihat sekalian main hujan kan. Kan kita kemarin berdoa biar turun hujan kan, sekarang turun hujan. Jarang sih nemenin Mas Andika ini lagi main bola gitu. Kalau main bola sih jarang ya, karena biasanya dia main bola malam. Teman-teman yang selesai kerja kan baru pada ikut ya main bola. Tapi kalau acara-acara kegiatan lainnya sih biasanya selalu ikut. Kalau yang nggak terlalu malam sih ikut. Tapi dengan adanya pin tadi kan lapangan ini adalah wishlist juga dalam hidup. Iya, ini wishlist gue ya, dream come true lah ya. Jadi ini salah satu mimpi dimana karena gue punya hobi bola, passion gue terhadap sepak bola cukup besar gitu. Jadi dulu gue pengen sekolah sepak bola, gue pernah lakuin, pernah SSB, pernah main di liga waktu SSB, terus hobi sepak bola, kalau keluar negeri ke Eropa tur stadion sepak bola, dan rezeki pernah jadi host sepak bola. Tinggal kurangnya 2, punya stadion bola sama punya klub bola gitu kan. Tapi hari ini kan alhamdulillah mini stadiumnya udah ada, mini arenanya udah ada, udah punya mini soccer, alhamdulillah sudah terwujud pelan-pelan, dan ya seneng aja karena passionnya bisa tersalurkan. Ini usaha bareng ya? Apa? Usaha bareng sama istri atau? Oh, kalau namanya usaha kan semua pasti bareng lah. Kalau usaha apapun yang saya geluti, istri pasti ada di situ. Berarti soal keuangan istri yang pegang. Kalau soal keuangan enggak sih, bukan masalah istri yang pegang, enggak. Kita saling sharing aja sih, saling sharing. Cuma kalau untuk Kita sih terbuka aja. Iya, terbuka aja. Cuma kalau untuk berbisnis ya dia pasti tahu support semuanya dari A sampai Z. Tanggapan pertama kali saat tahu mau buka lapangan gimana? Pertama aku bilangnya aku mau Pertama kali bikin lapangan bola gitu. Apa ya, kaget terus bangga juga karena akhirnya bisa, karena tahu memang dari dulu ya namanya cowok ya pasti suka banget kan main bola.
akhirnya diajak joinan untuk punya lapangan bola tuh seru banget sih, happy lah. Tadi kan juga ada pemain cewek bola tuh. Iya. Kira-kira Vanilla ada yang mau diajakin bola. Vanilla. Gimana Aduh. ya, nggak tahu ya nanti gedenya mau gimana ya. Iya kak, oh gedenya dia jadi apa sih nanti biarin sesuka dia. Yang penting bermanfaat gitu. Mau ganti softtek ini. Tapi ini juga selain kabar bahagia launchingnya juga jadi ada sedikit kabar bahagia lainnya yaitu isi juga Panglai. Apa? lagi isi juga benar. Oh, isi mie instan. Belum lah, kita masih fokus untuk membesarkan Vanilla supaya mendapatkan perhatian yang full. Target mungkin. Kalau target sih ya Sebenarnya sih sedikasinya. Iya, sedikasinya. Kalau ditanya kapan ya kita belum sebenarnya karena pengennya fokus ke Vanilla. Sudah bisa Anak gue nendang-nendang. Vanilla tuh. Waduh, Vanilla di rumah tuh Dia udah bawel. udah berusaha, dia udah ngerti, udah maunya dia udah harus diikuti. Dia udah sangat mengerti apa yang kita arahin sih, jadi udah benar-benar kita ngomongnya juga harus pelan-pelan dan hati-hati karena dia udah menyontok banget. Kayak kemarin gua nggak sengaja kan bilang ke Oci, jadi si Vanilla lagi gue gendong, terus palanya gitu kepentuk sama pala gue sendiri, terus refleks kan, orang suka bilang maaf gitu kan, maaf ya pakai P gitu. Vanilla ini maaf, dia bilang gitu, terus Oci bilang tuh bilangnya yang benar maaf gitu. Oh iya maaf ya Vanilla, maaf. Dia ngikutin banget apa yang gue Bahasa bayinya maaf tuh maaf. maaf dia bilang gitu, maaf. Sekarang dia lagi belajar abjad A B C. Apa yang dikangenin sama Vanilla sebagai ayah ya, yang jarang banget mungkin kalau kerja kan Ya, waktunya tuh kalau yang dikangenin Vanilla adalah pas sampai rumah dia kalau ngeliat gue langsung bah. Dia tuh kalau ngeliat bapaknya loncat-loncat jingkrak gitu loh karena di rumah yang cowok cuma dia doang, jadi kalau ngeliat bapaknya tuh langsung happy-nya Iya, luar langsung biasa. kabur, lari, dia langsung kayak gitu. Tapi kesulitannya menjadi papa mama muda itu apa? Kesulitannya. Ya kesulitannya kita ya masih belajar lah ilmu parenting, jadi ya banyak googling, Oci banyak googling, apalagi Oci kan masak waktu MPASI kan masak buat Vanilla, ya kita googling karena gue hobi masak pun gue juga googling masakan apa yang bisa gue masak buat Vanilla ya gitu. Jadi ya Kesulitannya sih nggak ada kesulitan yang gimana banget ya, karena kita juga banyak bantuan dari keluarga. tuh. Terus teman-teman juga ya, kita cari-cari sama teman-teman juga, jadi nggak ada kesulitan yang terlalu Berarti lah. itu tadi iring-iring, maksudnya jadi rebutan antara keluarga, kedua belah keluarga. Iya sih, kalau itu Oh mah iya, udah wah pasti. itu iya. Lu kapan ke rumah? Wah, rebut-rebutan. Tapi kan berbagi waktu aja. Jadi karena si Vanilla ini dulu ya bayi pandemik ya, kita jarang bawa keluar ya. Jadi mau ketemu Vanilla ya ke rumah gitu. Jadi opanya, omanya, ninnya, kingnya gitu kan, dia datang ke rumah buat ketemu sama Vanilla. Vanilla jarang sih memang kalau untuk keluar rumah gitu. Ya dia nggak terlalu Nggak banyak. yang seminggu sekali. Ini weekend keluar gitu deh. ya keluar rumah paling ya buat Kalau ya untuk lihat. sekarang dia lagi sekolah. Ya, Lagi sekolah. jadi paling seminggu 2 kali sekolah. Sekian banyaknya mungkin aktivitas kan kalian juga banyak kayak bisnis di luar ini, entertain juga, tapi kan semua ngambil juga sih kayak job-job kayak sinetron atau yang lama gitu. Kalau sinetron sih saat ini saya iya lagi produksi cuma belum tayang gitu. Tapi kalau Oci belum ya. Udah banyak tawaran tapi Oci masih fokus mungkin next year kali ya. Iya, belum siap. Tapi ngizinin nggak sih? Kalau ngizinin, malah kadang-kadang dia suka sharingnya, ini aku diajak ini lagi nih, aku di ini. Ya terserah kalau emang udah ready mah ya berangkat. Tapi dia selalu ngomong, itu nggak enak lah, nggak tega, kamu kan kerja, ngantor, syuting juga, ntar Vanilla di rumah sama siapa gitu kan. Karena kita kan baru ada suster itu kan 6 bulan ya, Vanilla usia 6 ya, usia 6 bulan ya, sekitar usia 6 bulan. Enggak, maksudnya awal ada suster tuh usia 6 bulan gitu. Jadi emang udah terbiasa sebelum punya suster kan dia yang pegang gitu, dibantu sama neneknya gitu kan. Jadi ya Sebenarnya lebih karena dia lagi masa perkembangannya tuh lagi ya masa belajar betul. Jadi sayang banget kalau kita lewatkan gitu, kalau kita harus kerja, jadi kayak takut aja tiba-tiba dia udah bisa ngomong apa. Iya, kayak kemarin aja gitu tiba-tiba Vanilla mau ini. Dia enggak. Tahu dari mana kamu belajar kalau enggak Mau tuh dia diem, tapi kalau enggak dia begeleng. Enggak geleng. Bisa belajar di BB dia bilang enggak gitu, nggak mau yang itu gitu. Jadi Dalam melihat sifat siapa yang lebih menonjol kelihatannya dari ada 2 macam kalau menurut gue. Kalau untuk sosialisasi gue. Jadi Vanilla tuh kalau ngeliat orang humble, wah
ditegur, dicolek gitu. Padahal orang gede dicolek. Tapi ada ambekan dia. Kok nggak dikasih sesuatu gini? Perempuan lah ya, perempuan standar lah ya. Vanilla pernah dikasih apa dia nggak mau gini, senggol gitu. Bener-bener begitu gue. Astaga, belajar dari mana sih dia ngambek gitu. Cuma ya itulah golden age-nya dia. Jadi ya alhamdulillah Oci bertanggung jawab lebih lah ya sebagai bundanya untuk dia nggak ngambil Tapi kalau kangen mah kangen ya, syuting lagi ya, kangen banget, betul-betul kangen banget. Tapi ya belum sanggup sih karena pulangnya harus malam, berangkatnya harus pagi banget. Gitu sih. Itu yang beratnya di situ. Oh iya, artinya Vanilla harus diajak ya ke lokasi. Iya, pasti sih. Thank you, Coach. Pengennya sih diajak beberapa kali mah pasti aku ajak. Cuma kan nggak bisa setiap ya, karena kan di lokasi syuting juga belum tentu tempatnya nyaman. Jangan sampai tuh anak gede di lokasi syuting gitu. Udah gitu dia ke sekolah, jadi dia Iya. kesibukan sendiri lagi sekarang. Tapi kan kalau ngeliat kalian berdua kan jarang banget kayaknya dari diri sendiri gitu. Kalau misalnya sedikit flashback gitu, waktu ketemunya di mana sih? Vlogship juga kan apa gitu? Ketemunya dikenalin teman. Dikenalin teman doang. Jadi karena dikenalin teman, temennya dia, temen aku juga gitu. Terus kita dikenalin dan kebetulan Kenalin saat terus langsung klik ya. iya, pas dikenalin Oci ngeliat gue suka duluan gitu langsung. Jalan. Gue yang minta kenalin saat itu. Ada nggak sih kayak misalnya kalau misalnya saat pacaran kayak Apa? waktu itu pacaran kan pacaran bukan kayak tempat-tempat yang kayak oh ini memorable banget buat kalian. Bali, karena kita kenalannya di Bali. Jadi saat itu Oci selesai syuting sinetron, bungkus, setimnya dia, teman-teman syuting berangkat ke Bali. Gua juga lagi bungkus sinetronnya berangkat ke Bali. Nah kebetulan di antara teman-teman Oci ada yang teman gue. Ya kita ketemuan nggak sengaja di Bali, akhirnya kita kenalan. Tapi kalau yang berbeda nih, saat dulu masih muda dan sekarang udah jadi ibu, yang beda tuh apa? Dari Karakternya Oci ada nggak? Ya. nggak ada yang berubah sih, dari karakternya nggak ada yang berubah lah. Lebih bertanggung jawab sekarang karena dia sebagai seorang ibu, dia lebih banyak di rumah, dia lebih banyak ngabisin waktu di rumah dibandingin pergi keluar. Gitu sih. Selanjutnya udah? Udah, thank you banget ya teman-teman.